Bukan cuma anggota DPRD Kabupaten Langkat yang reses di Desa Mangga, Kecamatan Sabat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pun ikut reses di sana. Ya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Dr. Andes Haji Abdul Khair MM, menggelar reses di Desa Mangga Rabu 8 Oktober tahun 2025. Desa Mangga sendiri adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sabat, Kabupaten Langkat. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa dan Banjar, dan mayoritas bekerja dan bermata pencarian sebagai petani. Yang menarik, selain bertani, banyak juga yang menjadi pengrajin gula aren. Bahkan gula aren dari Selipit, Desa Mangga, sudah terkenal bukan saja di Kecamatan Sabat, tapi juga di Kabupaten Langkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara ini ceritanya. Bersama saya Budi Julkubria Subuan, Esa, dan rekan saya Mbak Semar. Mbak Semar si kecil ya kan, bandelnya. Kami sekarang ini berada di Desa Mangga, Kecamatan Sabat, Selipit, Dusun 5 Selipit. Dusun 5 Selipit. Mau menghadiri acara reses Anggota DPRD Provinsi Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair MM dari Nasdem. Ya, Pak, mau kemana? Mau mana, Kak? Mau menghadiri undangan reses. Oh ya udah lanjut. Oh, kita ikut reses ya. Tapi infonya, Bang. Desa Mangga ini, Bang, terkenal dari pertaniannya. Ini kebetulan kita lewat kan. Udah itu terkenal akan gula merah. Terkenal akan kebudayaan suku Banjar dan suku Jawa. Oke. Infonya, Desa Mangga ini ada makam keramat, 3 makam keramat ulama pendiri yang ada di Desa Mangga. Maksudnya pendiri desa ini? Iya, beliau ulama dari Barito Utara, termasuk dari keturunan Syekh Abah Sekumpul. Oh, berarti bisa nanti sekali kita. Bisa, nanti kita gali sama Pak Umar Dedi, kepala desanya. Ya kan? Tokoh-tokoh agama itu, karena baru sekarang banyak yang nggak diketahui. Kebetulan kan saya kan orang Mangga. Ini keluarga desa ini? Iya, orang Mangga. Setelah saya melakukan observasi penelitian, makam-makam ulama itu masih ada kaitannya dari suku Dayak sendiri dan suku Banjar. Suku Banjar ada di Kalimantan. Iya, di Barito Utara itu. Oke, kalau gitu kita ke acara reses dulu. Oke, nanti yuk. di lain waktu dan kesempatan. Siap. Kita buka itu misteri. Kita buka misteri makam keramat yang ada di Desa Mangga. Mangga. Yang ada itu ya. Oke, ayo kita ke sana. Dalam reses yang digelar sore hari tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dr. Andes Haji Abdul Khair, memaparkan tentang program-program yang siap untuk digulirkan di tengah-tengah masyarakat, termasuk program nasional seperti menyiapkan MBG, makanan bergizi gratis untuk anak-anak, pembinaan dan pengembangan UMKM, antara lain dengan memberikan KUR atau kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat ringan. Lalu pengembangan koperasi merah putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir dalam rangka salah satu agenda kami DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu reses pada tahun pertama sidang kedua 2025-2026. Namanya MBG, ya kan? Makanan bergizi bagi anak sekolah. Udah dengar bukan? Udah ada di sini? Nah, belum. Nanti Pak Kades setelah itu, ya kan? Itu satu. Hah? Sudah bangun ya? Ada contoh ya. Mudah-mudahan
Dengan program pemerintah ini memberikan makanan bergizi ini paling tidak bisa membantu kita dalam memberikan makanan sehat kepada anak-anak sekolah. Walaupun di sana sini mungkin kita dengar informasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasalah itu. Namanya sesuatu pekerjaan itu tidak ada yang sempurna. Tapi jangan kita ambil yang tidak baiknya. Yang kita ambil yang baik-baik dulu, ya kan Bu? Paling tidak kalau kita nggak sempat pagi-pagi membuatkan sarapan anak, sudah bisa dia di sekolah, ya kan? Nah, kan terbantu juga ya. Dulu kan nggak pernah ini. Saya dulu sekolah SD mana pernah sarapan pun, ya kan? Yang dimakan pun nggak ada. Pelayanan tentang usaha mikro, artinya UMKM. Di bawah ini pasti saya yakin banyak kita yang melakukan kegiatan usaha-usaha baik di rumah, ya baik juga yang lain-lain. Pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan kredit dengan bunga ringan dan persyaratan ringan. Ini salah satu upaya pemerintah untuk menghidupkan perekonomian kerakyatan di bawah. Yang ketiga juga ada nanti koperasi merah putih. Nah, di dalam koperasi merah putih ini paling tidak mereka bisa menampung segala produksi yang ada, potensi yang ada di desa ini. Dan bisa nanti sebagai pemasok untuk makanan bergizi. Ini yang harus kita lakukan. Di dalam MBG itu sudah bisa mempekerjakan orang 47 orang per satu dapur. Bayangkan aja satu Kabupaten Langkat ini berapa dapur, berapa yang terserap sudah tenaga kerja. Inilah salah satu manfaat mungkin yang terasa bagi kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya silakanlah nanti bagaimana menyikapi program-program pemerintah ini, sehingga program pemerintah ini paling tidak besar manfaatnya bagi kita. Ibu-ibu lah nanti di rumah ya bisa buat makanan ringan dan sebagainya. Ya, di sini mungkin kemarin ada gula aren itu ya. Nah, gula aren itu kan tinggal bagaimana nanti permodalannya dan sebagainya. Ini kan sudah ada peluang ini. Kemarin Menteri Keuangan memberikan kucuran anggaran kepada bank himbara itu yang besar-besar, BRI, Mandiri, BTN, BSI, sebanyak 200 triliun. 200 triliun ini dibagi BRI 50 triliun, Mandiri 50, BTN 25, BSI jumlahnya 200 triliun. 200 triliun ini diprioritaskan untuk usaha-usaha masyarakat yang di bawah ini, UMKM tadi. Nah, ini yang perlu cepat kita sikapi. Tapi tidaklah serta-merta uang itu diberikan sesuka hati. Ada aturan-aturan. Kalau diberikan sesuka hati, kurang pun lagi tuh, ya kan? Kita ini ada tradisi kalau udah bantuan pemerintah katanya, waduh. Nah, ini yang harus. Kalau Bapak Ibu punya usaha, nggak ada modal, nah, siapkan persyaratan-persyaratan itu. Masyarakat antusias dan menyambut baik reses tersebut. Hal itu terbukti dari banyaknya aspirasi, keluhan, dan unek-unek yang disampaikan warga dalam sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes
Haji Abdul Khair MN yang telah hadir di Dusun Limas Lipit, Desa Mangga. Pertemuan ini sudah diadakan ketiga kalinya datang di Dusun Limas Lipit. Yang pertama kali di rumah saya. Kami sangat membanggakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair MN karena tadi telah memaparkan bahwasanya ada kaitan dari UMKM. Jadi judulnya UMKM. Bapak Abdul Khair tadi mengatakan bertanya apakah ada yang berkaitan dengan pinjol. Ibu-ibu tidak kenal sama pinjol, tapi sama Bu Mekar kenal, Pak. Maka kami selaku petani, kalau misalnya memerlukan dana untuk berusaha pertanian, apakah kira-kira bisa untuk mengambil dari UMKM? Satu. Yang kedua kali, kami mempunyai lingkungan di dalam yang cuma hanya sekitar berapa meter persegi. Itu perangnya mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Jalan kami ini selalu menjadi masalah. Masalahnya kalau musim hujan itu becek sekali. Jadi kami mohon kepada Bapak Kepala Desa, di sini sudah dihadiri kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair yang menawarkan tadi keluhan kami jalan yang di dalam itu urusan dari pemerintah kabupaten ataupun melalui dana desa. Yang kedua, semoga apa yang telah kami sampaikan ini bisa menjadi uraian kepada Bapak Kepala Desa. Judulnya nanti kalau memang Bapak Abdul Khair bisa memberi solusi. Nama saya Ibu Asnah dari Dusun Limas Lipit. Saya mewakili ibu-ibu perwiritan Dusun Limas Lipit. Kami Pak dari Dusun Limas Lipit ini namanya di desa. Kami mau pokoknya mintalah kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair teratak sama kursi. Sementara kami pesta di sini selalu teratak sama kursi nyewa. Kebetulan di desa ya keadaan kami beginilah. Itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andrea. Izin Pak ingin bertanya mengenai koperasi merah putih desa ya Pak ya. Itu kan dikabarkan sudah ada di desa, itu memang benar Pak? Atau terus kalau memang sudah ada Pak, bagi mungkin untuk ibu-ibu yang butuh juga gitu kan Pak, itu gimana caranya gitu Pak? Persyaratannya apa-apa aja gitu. Mungkin itu saja Pak, sekian dan terima kasih. Lalu di mana saja Abdul Khair menggelar RSS? Apakah hanya di Desa Mangga? Nah ini jawabnya. Ya udah Ketua, ini dari dapil berapa tadi 12. Sumut 12. Nah, kemana aja nih Ketua? Di sini aja apa di mana? Reses kami ini selama mulai tanggal 5 sampai tanggal 14 10 titik 10 tempat 14 Oktober ya 2025. ya Habis 10 tempat di Binjai dan Langkat. Binjai dan Langkat. Jadi kok di Langkat nih di sini Stabat di sini. Stabat di Desa Mangga, Kampung Nangka, Kampung Nangka. Kampung Nangka mana? Kepala sungai ya? Kepala sungai ya, kepala sungai di Binjai Timur, Binjai Utara, Wampu, pokoknya 10 titik lah ya. Pantai Gemi, sudah 10 titik. Habis itu permasalahannya masih beda-beda tuh ya. Persoalan hari Masih beda-beda. ini ya
beraneka ragam. Iya. Cuma rata-rata Rata-rata persoalan masalah bantuan-bantuan sosial. Bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini kan hari ini yang memang sangat membutuhkan mereka, ya, terutama sekolah, sedikit, perkumpulan-perkumpulan ibu yatim, dan juga persoalan masalah narkoba. Ya, nah narkoba ini menjadi apa namanya penyakit masyarakat, ya kan, yang hari ini meresahkan dan merata banget ya, hampir di semua daerah gitu. hampir semua daerah. Itulah dia. Jadi intinya komunikasi ya. Ya, Kan harus tetap terus ya, komunikasi. kita harus memberikan pemahaman dan komunikasi dengan masyarakat ini dan sekaligus memberikan tentang program-program itu, yang mana banyak program pemerintah. Ya, kan? Untuk desa apa di desa lain lain lagi gitu ya. Terima kasih gitu. Salam sehat. Biar tetap sehat terus. Gula aren menarik perhatian kami. Karena itu, selesai acara kami pun mengunjungi salah seorang pengrajin gula aren dan ikut mengintilinya dari mengambil air nira atau air aren di kebunnya sampai memasaknya menjadi gula aren asli yang wah mantep banget di dapurnya. Terakhir, ini kata koordinator acara Nurmala Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurmala Yani selaku masyarakat Dusun Masalipit berterima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair MM. Terima kasih sudah hadir di Dusun Mangga kami. Kami masyarakat Dusun Masalipit mengharapkan inspirasi kami dan diterima dan direalisasikan secepatnya dalam reses tahun 2025. Tetap semangat dan menjadi panutan untuk masyarakat Langkat dan Binjai khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah yang dapat kami laporkan dari Desa Mangga. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa ya di like, di komen, di share, kemudian di subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.